Pemirsa masih di IDX Langsung Closing dan langsung saja kita akan coba lihat saham-saham pilihan yang direkomendasikan dan mungkin saja bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Saham pilihan pertama datang dari perbankan Big Cap, BBRI lebih ke arah buy on weakness pemirsa dengan support yang bisa diperhatikan di 6.000, resisten hingga ke 6.375. Kemudian BBNI juga direkomendasikan buy on weakness 5.800 hingga ke 6.200. Kemudian dari pertambangan batubara ada Adaro, tadi pun juga sempat kita ulas, rekomendasinya juga sama, buy on weakness, supportnya di 2570, resisten hingga ke 2560. Ya, 2560 mungkin dari sisi supportnya, dari resistennya hingga ke 2570 pemirsa. Kemudian juga ada ESA, supportnya di 520, resisten hingga ke 560. 4 saham pilihan yang direkomendasikan dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Nicholas Darmawan selaku Research Analyst Mesta Indovest Sekuritas. Kita akan kembali sapa Pak Nicholas, masih bergabung bersama dengan kami Pak? Ya, Mas David. Ya, 4 saham pilihan yang Anda rekomendasikan kita ke perbankan Big Cap, ada BBRI Pak, lebih ke arah buy on weakness, target Anda ke 6375. Yang cukup menarik juga dari perbankan Big Cap ini, ketika dari RUPST yang ditunggu-tunggu selama ini, kemudian kepastian dividen juga didapatkan meskipun baru kepada BBRI, BBNI, tapi respon dari sisi teknikal tidak begitu signifikan Pak Nicholas. Bagaimana analisis Anda? Apa yang menjadi pertimbangan bagi para investor atau menunggu koreksi lebih dalam lagi dengan adanya jadwal pembagian dividen? Nanti juga para investor kembali berbondong-bondong masuk ke dalam saham ini. Oke, kita bahas big banks, terutama BBRI ya. Mungkin memang kemarin harganya beberapa hari terkoreksi karena memang kalau kita lihat sih ini dari sentimen earnings yang memang sudah price in ke market. And then juga seperti biasa ya tahunan kita udah expect pasti ada pembagian dividen dan kita perkirakan juga itu udah price in ke market, maka dari itu kita lihat juga harga mengalami correction. Cuman kenapa kita rekomend lagi, kalau kita lihat di sini koreksinya memang cenderung stronghold di atas level support, terutama BRI itu tahan kuat di atas level 6.000 ya. Jadi kita asumsikan ini adalah level akumulasi untuk BBRI. And then secara tren juga kalau kita lihat bullishnya masih sangat solid. Jadi kita perkirakan trennya masih akan melanjutkan penguatan. Buy on weakness di level berapa untuk BBRI? Oke, untuk BBRI mungkin melihat closing hari ini boleh buy on weakness di harga sekarang sampai dengan 6.100. Oke, 6.125 penutupan sesi kedua, range harga bawahnya ada di 6.100. Tadi target di 6.375, arah menuju all time high atau sudah all time high, Pak Nicholas? Boleh aim ke harga all time high-nya. Oke, baik. Penutupan hari ini di 6125. Kita beralih ke saham pilihan selanjutnya masih dari perbankan Big Cap, BBNI. Juga sudah merilis kepastian dividen mereka. 5.900 menguat di 0,43%. Intraday hari ini sempat ke 5.950. Buy on weakness di level berapa untuk BBNI? Untuk BBNI juga kurang lebih sama. Kita boleh rekomend ini di 5.900 sampai dengan 5.875 range buy. Strateginya seperti apa untuk berinvestasi ataupun trading ke perbankan Big Cap ini sampai ke masa cum dan ex dividennya nanti, Pak Nicholas? Oke, kalau kita perkirakan sih ini dari sisi teknikal, memang dari fundamental kita udah tahu ya bakal ada dividen. Mungkin untuk bankings ini karena memang harganya lagi terkoreksi, kita rekomend untuk hold sampai dengan tanggal come date dari dividen. Baik, ada kecenderungan juga tidak Pak, perbankan Big Cap ini akan koreksi dalam seperti saham-saham yang ada di sektor lainnya ketika ex dividen atau pelemahannya lebih ke arah terbatas biasanya? Oke, kalau kita lihat secara historical memang pastinya setelah ex date ada kecenderungan untuk dia terkoreksi ya. Cuman kalau kita lihat biasanya bankings itu cenderung lebih terbatas koreksinya kalau kita bandingkan dengan emiten lain, apalagi sektor batubara ya. Baik, dari BBRI dan BBNI kita beralih ke saham pilihan yang ketiga, Adaro Pak. Tadi pun juga sempat kita ulas, review singkat saja. Buy on weakness di level berapa untuk Adaro? Oke, Adaro mungkin tadi sudah kita ulas juga di 2.600, itu boleh jadi level buy on weakness.
Baik, supportnya di 2570, di 2560 supportnya, resisten hingga ke 2570. ESA, terakhir Pak Nicholas. Oke, untuk ESA juga kita rekomen buy on weakness di level 525 sampai dengan 520 untuk range buy. Baik, sementara di posisi penutupan sesi kedua hari ini untuk ESA, di sesi kedua untuk ESA ditutup di level 530 menguat di 2,91%. Empat saham pilihan yang direkomendasikan BBRI, BBNI, Adaro, kemudian juga ESA, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Nicholas, kita masih punya satu segmen lagi pertanyaan. Sudah ada beberapa yang masuk di WhatsApp interaktif kami, nanti kita akan coba lanjutkan dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi. Kita sudah sampai di segmen terakhir dan terima kasih juga untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami. Pak Nicholas, kita lanjutkan kembali. Ada pertanyaan di WhatsApp interaktif kami. Pertanyaan selanjutnya ada Bapak Inder dari Bali. Terima kasih juga sudah bergabung menanyakan ITMG. Tadi pun juga sempat sebenarnya kita ulas, Pak Nicholas, kita review singkat saja. Pertanyaannya adalah ITMG boleh cicil beli di harga berapa? Terutama dalam rangka momentum pembagian dividen tahun buku 2023, Pak Nicholas. Oke, untuk ITMG sendiri kita rekomen Halo Pak. Halo? Ya, silakan dilanjutkan. Ya maaf, terputus. Untuk ITMG boleh kita cicil beli untuk range buy tadi kita udah sebut ya, di 2.700 sampai dengan mungkin levelnya rendah di level 26.800 untuk ITMG. Baik, strategi untuk memanfaatkan momentum dividen seperti apa? Mungkin kalau untuk memanfaatkan momentum dividen kita lebih rekomen buy on weakness di level support kuat. Mungkin kalau memang harganya nanti menyentuh level support di, mungkin kita boleh acuannya di MA20 sampai dengan MA50 ya. Nanti seiring berjalannya harga boleh diperhatikan level-level tersebut untuk cicil buy selama trennya masih bullish untuk strategi menunggu dividen. Baik. Kemudian Bapak John dari Jakarta menanyakan teknologi untuk Gotoh, Pak. View-nya seperti apa? Bisa entry point di harga berapa? Ada harapan tadi di intraday hari ini Gotoh menguat ke level 67, namun di penutupan sesi kedua berbalik ke arah melemah di Rp63 per saham. Analisis Anda secara teknikal untuk Gotoh. Oke, untuk Gotoh sendiri kita sebenarnya view-nya masih sell on strength karena kalau kita lihat penguatan yang tadi terjadi di sesi pertama itu sebenarnya penguatan jangka pendek karena memang secara technical pastinya ada bargain hunting di level support 65. Cuman kalau kita lihat penguatan jangka pendeknya ini juga masih belum kuat mengangkat harga. Jadi mungkin untuk Gotoh boleh menunggu di level support berikutnya mungkin agak jauh di level 60 sampai dengan 55. Dan juga kalau kita lihat itu plannya masih spekulatif buy on weakness karena secara tren dan momentum itu masih sangat bearish dan risknya masih sangat besar. Oke, lock up-nya akan dibuka di akhir Maret, Pak. Dan di sisi lain, para pelaku pasar juga masih menanti rilis kinerja 2023. Apakah ini juga menyebabkan salah satu Gotoh lebih cenderung tertekan? Ekspektasi kinerja mungkin, Pak Nicholas? Ya, kalau kita lihat dari secara teknikal biasanya memang berdasarkan historical, teknikal itu sudah mencerminkan apa yang akan terjadi dari laporan keuangan. Mungkin kita lihat ekspektasinya kemungkinan besar akan juga di bawah ini ya, konsensus, mungkin di bawah perkiraan market. Baik, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Ibu Lestari dari Jakarta menanyakan DRMA. Hari ini koreksi cukup dalam, Pak, di 9,13%. Apakah momentum pelemahan ini bisa dilakukan untuk masuk atau wait and see terlebih dahulu? Sementara dari sisi kinerja, di sepanjang 2023 penjualannya melonjak 42% ini untuk DRMA. Analisis Anda? Oke, untuk DRMA kita lihat sebenarnya ini masih boleh tunggu lagi ya di bawah itu adalah support major di 1030 karena kalau sekarang kita spek buy takutnya harga masih ada momentum untuk turun. Jadi mungkin untuk DRMA kita lebih rekomen untuk spek buy di level 1030 karena memang di situ sudah terbentuk support major dari pergerakan harga sebelumnya. Baik, penutupan hari ini masih di 1095, melemah di 9,13%. Ibu Lestari bisa perhatikan supportnya di 1030, ideal entry untuk masuk ke DRMA. Baik, selanjutnya saya akan coba bacakan Ibu Liana dari Surabaya untuk visi. Tampaknya emiten pendatang baru.
Pak Nicholas, analisis Anda minggu ini bisa rebound tidak Pak dari posisi teknikal dan trennya seperti apa? Up atau down untuk VC? Oke, kalau untuk VC sendiri karena dia emiten baru IPO, jadi sebenarnya secara teknikal dia harganya belum terbentuk sepenuhnya. Jadi mungkin kalau kita lihat sedikit, ini sebenarnya trennya masih bearish dari awal di IPO. Mungkin support acuannya sekarang hanya ada satu di level 110, itu boleh diperhatikan untuk spec buy kalau mau buy on weakness di VC. Kalau jebol itu kita rekomen untuk sell dulu karena memang secara technical emiten IPO ini cenderung memang turunnya agak ekstrim ya. Jadi kalau kita boleh rekomendasikan ini di level 110 boleh diperhatikan. Kalau harganya nggak maintain, kita rekomen wajib buang dulu. Oke, analisis untuk saham VC pemirsa, di mana di penutupan sesi kedua hari ini untuk VC ditutup melemah di 1,3% di 121. Terakhir Bapak Anggia dari Bekasi untuk Aces Pak, beli di 800, peluang untuk minggu ini paling tidak untuk level 810 hingga 820. Pak Nicholas. Oke, kalau kita lihat dari Aces, mungkin kita bahas jangka panjangnya dulu, ini baru aja membentuk double top pattern, cuman kalau secara jangka pendek baru beli di 800, ini ada kemungkinan rebound ke level 810 sampai dengan 820, karena memang kalau kita lihat kecenderungan market juga, walaupun memang dia turunnya cukup dalam di fase panic selling ini, ada kemungkinan untuk dia bargain hunting dan short term rebound. Jadi untuk Aces ada kemungkinan untuk rebound ke level 810 sampai dengan 820. Baik, terakhir tidak menyebutkan nama dan lokasi, baru saja masuk Pak. Telkom arahnya akan kemana? Range pergerakannya hanya di 38 dan 4.000 saja katanya. Rekomendasinya, singkat saja Pak Nicholas. Oke, untuk Telkom kita rekomendasi masih sell on strength karena kita belum lihat adanya tanda-tanda pelemahan dari penurunan harga. Ya. Mungkin boleh perhatikan level support di 3860. Kalau dia berhasil rebound, boleh spec buy on weakness. Baik, analisis untuk Telkom hari ini di 3870 melemah di 1,78% dan semakin jauh meninggalkan level 4.000-an. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa Idea Channel. Pak Nicholas, waktu kita cukup terbatas. Terima kasih sudah bergabung. Sehat selalu Pak Nicholas. Terima kasih Mas David. Baik, ada Bapak Nicholas Darmawan, research analis Semesta Indovest Sekuritas. Akhirnya, saya David Sanovel dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai berjumpa kembali.